Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Senin 9 September 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka mendapat alasan untuk menuntut dia. Namun, ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Orang itu pun bangun dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Setelah memandang mereka semua di sekelilingnya, ia berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian, dan pulihlah tangannya. Kemarahan mereka meluap, lalu mereka berunding tentang apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada zaman Yesus, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat memiliki otoritas penuh untuk menjaga hukum Taurat. Mereka mengajarkan dan menekankan bahwa setiap orang harus hidup sesuai dengan hukum Taurat. Walaupun dalam kenyataannya mereka sendiri tidak pernah menghidupinya, sehingga sering dikecam oleh Yesus sebagai orang-orang munafik. Salah satu hukum Taurat yang harus dihidupi adalah tentang hal beristirahat pada hari Sabat. Mereka menuntut setiap orang untuk beristirahat pada hari Sabat. Tidak boleh melakukan kegiatan apapun, termasuk membantu orang yang sedang mengalami situasi kesulitan, yang sedang dalam situasi kritis karena sakit yang mereka alami. Tindakan demikian sering dikecam oleh Yesus. Dalam perikop Injil yang kita dengar hari ini, kita melihat bagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat malah menyalahgunakan otoritas yang mereka miliki, yakni untuk mencari kesalahan Yesus, sehingga mereka memiliki alasan untuk menuntut dia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, berhadapan dengan sikap hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang demikian, Yesus lalu membawa pemahaman baru
untuk memaknai segala peraturan dan hukum Taurat secara baru, yakni yang lebih menghargai martabat manusia daripada sekedar taat setia melakukan sesuatu hanya demi hukum atau peraturan. Hari Sabat memang waktu untuk beristirahat, merenungkan kasih dan kebaikan Allah, memuji dan memuliakan Allah, tetapi bukan menjadi penghambat untuk kita terus melakukan kebaikan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hukum kasih yang diajarkan Yesus menuntut dia pada kesadaran penting untuk selalu berbuat baik kepada setiap pribadi manusia, sesuatu yang juga dapat dilakukan pada hari Sabat, melebihi kebiasaan atau tradisi menjaga aturan. Itulah sebabnya Yesus dengan tegas mengajukan pertanyaan, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Prioritas yang Tuhan Yesus mau ajarkan adalah kasih sayang, empati, bela rasa, dan hati bagi mereka yang sungguh membutuhkan pertolongan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui perikop Injil yang kita dengar hari ini, ada dua hal yang saya ajak kita bersama untuk merenungkannya. Yang pertama, apapun panggilan, kedudukan, ataupun otoritas yang kita miliki saat ini, yang tentunya tidak terlepas dari rahmat dan berkat Tuhan, hendaknya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan menyalahgunakan kedudukan atau otoritas yang kita miliki untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan, atau malah untuk membuat orang lain menderita. Kedua, kebijakan apapun yang kita ambil ataupun dalam keterlibatan kita untuk menetapkan aturan atau kebijakan dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat, hendaknya pertama-tama dan terutama menghargai nilai-nilai kehidupan itu sendiri, menghargai harkat dan martabat manusia daripada sekedar menekankan aturan dan ritual kaku yang tidak menghargai nilai-nilai kehidupan. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.